Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel David Eka Saputra. Pada video kali ini saya akan bahas tanaman melon usia 1 hari setelah tanam sampai usia 10 hari setelah tanam. Apa saja yang dilakukan pada usia tersebut dan bagaimana cara menyuburkan tanaman sejak usia kecil. Untuk itu jangan kemana-mana, hanya di channel David Eka Saputra. Sebelum masuk ke pembahasan, untuk teman-teman yang belum subscribe di channel saya mohon untuk subscribe sebentar, like video ini, dan komen apabila nanti ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang jelas. Kita mulai dari benihnya dulu ya. Baiknya benih pada tanaman melon itu umurnya 4 hari setelah semai, maksimal umur 7 hari setelah semai. Untuk penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari maksimal jam 10 pagi dan pada sore hari mulai jam 3 sore sampai selesai. Jangan tanam pada siang hari atau pada keadaan yang cuacanya panas sekali, karena biasanya pada cuaca yang panas dan plastik musa akan ikut memanas. Pada saat itu biasanya benih tidak akan kuat dan gejalanya yaitu layu dan akhirnya tanaman akan mati. Untuk itu sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Sebelum benih pindah tanam, lebih baik bedengan disiram lebih dahulu atau digenangi, begitu juga dengan benihnya juga disiram. Hal ini dilakukan untuk menyamakan kondisi lingkungan yang baru dengan kondisi tanah pada polybag, yaitu harus sama-sama dalam keadaan basah. Untuk benih saya ini usianya 4 hari setelah semai. Teman-teman bisa lihat seperti ini tampilannya. Saya biasanya lebih suka tanam benih muda karena pada benih muda biasanya untuk adaptasi dengan lingkungan yang baru jauh lebih kuat daripada benih yang umurnya lebih dari 7 hari. Ini usia 1 hari setelah tanam seperti ini, tidak ada perubahan apa-apa pada 1 hari setelah tanam, karena biasanya pada umur 1 hari setelah tanam ini tanaman cenderung lebih dulu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, jadi tidak ada pertumbuhan apa-apa. Ini tanaman umur 2 hari setelah tanam sudah terlihat mulai muncul daun sejatinya. Yang ada di tengah ini daun sejati, dan yang dua ini adalah daun cotyledon. Seperti ini tampilannya pada 2 hari setelah tanam. Pada hari kedua setelah tanam ini tidak ada perlakuan apa-apa. Dan untuk masalah-masalah atau hama biasanya yang terjadi pada 2 hari setelah tanam ini, yang pertama yaitu busuk pangkal. Biasanya ada yang busuk di sini dan akhirnya tanamannya mati atau benihnya mati. Selain itu ada penggerak batang, bisa belalang atau bisa tanaman lain, bekicot, tikus, dan penggerak akar. Biasanya hewan-hewan yang ada di dalam tanah ini. Untuk penanganannya cukup tabur dengan puradan. Ini insya Allah bisa mengatasi hama-hama tersebut tadi. Penyulaman dilakukan pada usia 1 hari setelah tanam hingga 5 hari setelah tanam. Apabila pada usia 6 hari setelah tanam atau selebihnya ada tanaman yang mati, lebih baik biarkan, jangan disulami, karena biasanya kalau itu disulami, tanaman yang baru tidak akan bisa menyusul pertumbuhannya dengan tanaman yang sudah lebih dahulu tumbuh. Untuk itu dilakukan pada umur maksimal 5 hari. Hari ini hari ketiga setelah tanam, terlihat daun yang pertama kali muncul sudah mulai membesar. Hari ini hari keempat setelah tanam, pertumbuhannya sudah mulai terlihat jelas. Di sini ada 2 helai daun. Daun yang pertama sudah mulai membesar dan daun yang kedua sudah mulai muncul. Seperti ini hari keempat setelah tanam. Untuk hari keempat setelah tanam ini tidak ada perlakuan pada tanaman, tapi yang kita lakukan pada lahan yaitu penancapan lanjaran.
seperti ini, dan ini lanjarannya sudah hampir selesai, tinggal yang paling barat itu tinggal dikit, mungkin besok sebentar aja udah selesai. Untuk ajir itu ada ukurannya, panjang minimal berapa, maksimal berapa, cara penancapan atau cara pemasangannya seperti apa. Untuk tipenya ada yang berdiri tegak, ada yang berdiri silang di atas atau silang di bawah, dan cara pengikatan yang cepat dan efisien pada pemasangan ajir nanti saya akan ajarkan lengkap untuk teman-teman semua pada video terpisah tentang pemasangan ajir pada tanaman melon. Hari ini hari kelima setelah tanam. Untuk perubahannya terlihat daun pertama ini semakin membesar dan daun kedua juga semakin tumbuh. Pada hari kelima setelah tanam ini saya akan semprot dengan pestisida untuk pertama kalinya. Jadi untuk penyemprotan pertama pada hari kelima setelah tanam, untuk pestisidanya saya pakai ini fungisida antrakol berbahan aktif propinep. Untuk penyemprotan nanti saya akan buatkan video terpisah yang khusus membahas tentang penyemprotan pestisida untuk tanaman melon. Di video tersebut saya akan bahas pestisida apa saja yang dipakai, dosisnya berapa, dan cara penyemprotannya seperti apa. Nanti saya akan bahas lengkap pada video penyemprotan pestisida pada tanaman melon. Hari ini hari ke-6 setelah tanam, perubahannya bisa dilihat pertumbuhannya cepat sekali pada hari ke-6 ini. Daun yang pertama sudah membesar banyak dan daun yang kedua juga tumbuh semakin membesar. Seperti ini tampilannya pada hari ke-6 setelah tanam. Untuk perlakuan pada hari ke-6 ini tidak ada perlakuan apa-apa. Dan ini terlihat belum ada yang belum saya tancapkan lanjarannya. Kita nunggu pekerja, soalnya yang kerja kemarin libur sampai hari ini, insya Allah nanti hari ke-9 baru kerja lagi. Hari ini hari ke-7 setelah tanam. Untuk perubahannya sudah mulai muncul daun ketiga. Daun pertama dan daun kedua sudah semakin tumbuh, semakin membesar seperti ini pada hari ke-7. Pada hari ke-7 setelah tanam ini saya akan melakukan pemupukan untuk yang pertama kalinya. Untuk pupuk yang saya pakai pupuk NPK 16 Pak Tani. Selain mengandung pupuk NPK, juga mengandung pupuk mikro seperti ini. Untuk pemupukan juga sama, nanti saya akan bahas di video terpisah. Nanti di video tersebut saya akan bahas pupuk apa saja yang dipakai pada tanaman melon, dosisnya berapa, cara pencampuran seperti apa, cara pengoncorannya juga seperti apa, dan intervalnya berapa hari sekali untuk pemupukan pada tanaman melon. Hari ini hari ke-8 setelah tanam. Untuk perubahannya daun pertama dan daun kedua semakin tumbuh membesar dan sudah mulai muncul daun ketiga yang di tengah ini. Seperti ini tampilan pertumbuhan pada hari ke-8 setelah tanam. Untuk perlakuan pada hari ke-8 setelah tanam ini saya akan semprot untuk yang kedua kalinya. Untuk penyemprotan yang kedua ini tetap sama dengan penyemprotan yang pertama, yaitu pembersihan gulma harus dilakukan sesegera mungkin karena nanti akan memperlambat pertumbuhan pada tanaman. Seperti contoh seperti ini. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Ini hari ke-8 baru dibersihkan gulmanya. Terlihat tanamannya kurus, memanjang seperti ini, batangnya kurus. Jangan ditiru ya teman-teman. Harusnya saat ada muncul gulma langsung segera dibersihkan biar tanaman tidak terhambat. Nah, yang normal seperti ini, contoh yang normal seperti ini juga. Ini normal semua.
Hari ini hari ke-9 setelah tanam. Seperti ini tampilan pada hari ke-9 setelah tanam. Ada 4 helai daun, 3 helai daun sudah mulai membesar, dan 1 helai daun di tengah ini sudah mulai muncul. Seperti ini tampilan pada hari ke-9 setelah tanam. Yang kita lakukan pada hari ke-9 setelah tanam ini, kita melakukan penyiangan gulma pada lubang tanam. Di sini terlihat gulmanya banyak sekali, sudah mulai bermunculan, dan kemarin pada hari ke-8 kita sudah mulai melakukan penyiangan. Hari ini kita teruskan lagi sampai bersih, dan besok kita akan semprot dengan pupuk daun. Ini yang belum dilakukan penyiangan gulma, seperti ini terlihat gulmanya tebal sekali, dan yang sebelah sini yang sudah dilakukan penyiangan gulma sudah bersih. Harusnya seperti ini yang benar. Insya Allah kalau sudah seperti ini pertumbuhannya akan maksimal. Hari ini hari ke-10 setelah tanam. Seperti ini tampilan tanaman pada hari ke-10. Untuk perubahannya banyak sekali. Daun-daunnya semakin membesar, daun pertama sampai keempat. Dan pada hari ini juga kita akan melakukan penyemprotan pupuk daun untuk yang pertama kalinya. Di dalam plastik ini adalah pupuk daun dan zat pengatur tumbuh yang sering saya pakai setiap kali saya tanam melon, dan saya pakai 2 kali, umur 10 hari dan umur nanti saya akan jelaskan pada waktu tanaman mau berbunga atau berbuah. Nah, untuk pupuknya apa, zat pengatur tumbuhnya apa, teman-teman simak video tentang penyemprotan pestisida pada umur 1 sampai 10 hari. Yang jelas pupuk ini sangat berperan penting dalam menyuburkan tanaman. Teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Saya setiap kali tanam melon, alhamdulillah selalu subur, tanamannya selalu sehat semua, tanamannya pertumbuhannya bagus-bagus. Dan salah satu faktor yang terpenting dalam menyuburkan tanaman adalah ini di dalam sini. Untuk pupuk daunnya apa, zat pengaturnya apa, teman-teman silahkan simak video di penyemprotan pestisida umur 1 sampai 10 hari setelah tanam. Kesimpulan pada video kali ini yaitu perawatan tanaman melon harus dilakukan secara intensif agar nanti tanaman bisa tumbuh subur, bebas dari penyakit, dan hasil panennya nanti akan maksimal. Mulai dari benih, penanaman, penyemprotan, pemupukan, dan perawatan, semua ada ilmunya. Dan hanya di channel saya teman-teman bisa dapatkan semua ilmu tersebut secara gratis. Saya hanya mohon untuk subscribe dan like video ini saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi subscribe di channel saya, like video ini, dan komen apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau ada pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.